البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, startkan secara cepat barakallahu fikum, diawali dari wal aslu fi adatinal ibahah sampai akhir pantun yang sudah kita bahas. Walaysa apa? Ayo bismillah. Awal dulu ya, Pak. Jami'atul masail syawahid. Dah? Dom? Sampai mana Dom? Ayo bismillah. Marotibal yang situ ya, nanti lanjutkan ya. Wal aslu fi adatin al-ibahah hatta yaji asarul ibahah walaysa masnu'an min al-umur ghayrun ladhi fi syar'ina madhkur wa asail al-umuri kal maqasidi hukum bi hadha hukm bil zawaidi. Ayo Masailul umuri kama qasidi hukum hadza hukum bizawaidi. Hawa dimutkan. Hawa Apa dah hafal belum? Awa, belum. Wal aslu setelah Fi adatin al-ibahah hatta yaji asarul ibahah laysa masnu'an min al-umur ghayrun ladhi fi syar'ina madhkur hatta al-umur hukum bi hadha hukm bil zawaidi. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي بشرعنا مذكور
وسائل الحكم وسائل الأمور كالمقاصد أقم بهذا الحكم لزوائده. Na'am barakallahu fikum, itu diulang-ulang ya. Jadi kalau ada pantun yang baru segera dihafalkan biar nanti ketika disuruh itu langsung siap gitu ya, enggak perlu gemetaran, enggak perlu kaget juga, langsung aja bismillah. Na'am barakallahu fik. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kemarin sudah kita selesaikan ya, kemarin kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahmatullah alaih, masih seputar mengenai apa kaidah yang sangat besar, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid, yaitu sarana-sarana, wasilah-wasilah, perantara-perantara itu memiliki hukum puncak dan tujuannya. Kita lihat, wa amal masnunu kan nafilati, ini ya, yang di atas itu kan. Adapun perkara-perkara yang disunnahkan kan nafilah, seperti amalan sunnah, an-nafilah minas salati was sadaqah was siyam wal hajj wal umrah, seperti salat, sedekah, puasa, haji dan umrah. Wal muta'alliqatu bil khalqi, dan juga yang ada keterkaitan dengan makhluknya, ka huquqil khalqi al mustahabbah, seperti hak-hak makhluk yang disunnahkan, min silatul arham, berupa menyambung silaturahmi, wa iyadatul marid, dan juga mengunjungi orang sakit, wa dhahab ila majalisil ilm, dan pergi ke majelis-majelis ilmu, wa nahwi, dan juga yang semisalnya. Fama la tatimu hadhi illa bihi fahuwa masnun. Maka semua perkara sunnah ini tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut masnun, disunnahkan. Kanaqlil aqdam ilaiha, seperti apa? Memindahkan gerakan telapak kaki kepadanya, maksudnya itu melangkahkan. Jadi kalau misalkan antum mau mencari ilmu kok enggak sempurna kecuali harus melangkahkan kakinya, maka melangkah kakinya bisa jadi wajib atau sunnah. Apa maksudnya itu ya? Seperti itu. Naam. Kita baca lagi dikit ya, sambungannya itu ya. Wa amal muharram faminhu asyirku akbar. Adapun sesuatu yang diharamkan di antaranya adalah syirik akbar, syirik besar. Wa asyirku fil ibadah, itu syirik di dalam peribadatan kepada Allah Taala. Fa yuhram kullu qaulin wa fi'lin yufdi ilaih. Maka diharamkan setiap ucapan dan setiap perbuatan yang bisa menghantarkan kepadanya. Menghantarkan kepada apa? Syirik akbar. Perhatikan baik-baik. Au yakunu wasilatan qaribatan ilaih, atau setiap sesuatu yang dia itu bisa menjadi wasilah, perantara yang mendekatkan kepada syirik akbar, maka itu juga diharamkan. Wa yakunu syirkan asghar. Na'am barakallahu fikum. Naam, jadi itu nanti bisa jadi namanya syirik asghar, karena definisi syirik asghar itu sendiri para ulama berbeda pendapat, namun yang rajih, nah barakallahu fikum, kullu ma yatawassalu ila syirkil akbar fa huwa syirkul asghar. Setiap sesuatu yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar itu namanya syirik asghar. Paham ya? Setiap sesuatu yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Kita lihat, misal seperti al-halaf bi ghairillah, sumpah dengan menyebut nama selain Allah Taala. Wa ta'dhimul qubur, dan juga mengagungkan kuburan. Alladzi lam yablugh rutbatal ibadah, cuman mengagungkan tapi tingkatannya tidak sampai tingkatan mengibadahinya. Karena nanti kalau mengagungkan kuburan sampai mengibadahinya, masuknya dalam syirik akbar nanti. Li'annahu dzari'atun li'ibadatiha, karena mengagungkan kuburan itu walaupun dia enggak menyembah, tapi itu sarana yang bisa menghantarkan kepada mengibadahinya nanti ujung-ujungnya. Awal mulanya ngagungkan saja. Awal mulanya ngagungkan, kemudian juga memuliakan kuburan tersebut. Lama-lama apa? Ujung-ujungnya mengibadahinya. Di antaranya apa? Di antaranya barakallahu fikum, seperti orang-orang awam antum saksikan, biasanya kalau orang dikubur, itu kalau udah 1000 hari mereka pasang di atasnya batu nisan. Batu nisan. Kalau di bahasa Jawanya kijing namanya. Batu kijing itu yang di atasnya itu awal mulanya mereka cuma mengagungkan saja. Tapi lama-lama karena mungkin dari gangguan setan yang terkutuk, lama-lama ibadah, nyembah kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Naam. Wa kadzalikal wasailu ila sa'il ma'asi kazina. Seperti itu pula seluruh perantara yang bisa menghantarkan kepada barakallahu fikum semua kemaksiatan, kazina, seperti perzinaan, wa syurbil khamr, minum khamr. Wa nahwiha, dengan semisalnya,
fal wasailu ilaiha muharramatun. Semua sarana, semua perantara yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan tadi adalah haram, wal wasilatu ilal makruh makruhun. Dan semua wasilah, semua perantara, semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perkara yang makruh, hukumnya juga makruh. Wa hadhil qa'idatu min anfa'il qawaid wa a'dhamiha wa aktsariha fawaid wa la'allaha yadkhulu fiha rub'ud din. Masyaallah. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat dan yang paling agungnya dan paling banyak faedahnya. Dan bisa jadi kaidah ini apa? Nah, barakallahu fikum, masuk di dalamnya seperempat agama. Apa maksudnya ya? Kaidah apa tadi? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Di semua perantara, sarana itu nanti memiliki hukum puncak atau tujuannya. Tujuannya apa? Nah, puncaknya untuk apa? Sehingga nanti baru kita bisa menghukuminya. Na'am barakallahu fikum. Kita baca dikit lagi karena penjelasannya berkaitan dengan yang disebutkan di situ. Wa qauli, dan ucapanku, ucapan siapa ini? Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaihi. Ingat-ingat ya. Matan Al-Qawaidul Fiqhiyah itu miliknya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Syarahnya, syarah yang kita baca tadi itu juga karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Adapun ta'liqatnya, hasyiyah, catatan kaki, kemudian juga tambahan faedahnya itu baru diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Wa qauli, dan ucapanku itu ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Dan hukumilah dengan hukum seperti ini lizawaidi. Zawaidi ini apa maksudnya, bagaimana? Maksudnya adalah amalan-amalan tambahan di luar itu. Contohnya, antum ketika berangkat ke masjid dari rumah wudu, setiap langkah untuk ke masjid dihitung pahala atau tidak? Pulangnya pun juga dihitung gitu loh. Itu maksudnya. Zawaid itu pulangnya. Sebagaimana berangkatnya dihitung, pulangnya pun juga dihitung. Itu maksudnya itu. Paham belum? Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Ketika antum berangkat ke masjid tadi, jalan kaki, itu kan sarana. Berangkat ke masjid untuk melakukan salat jamaah wajib enggak? Wajib. Jalan kakinya tadi hukumnya juga wajib. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Pulangnya pun juga dihitung pahala gitu loh. Zawaidnya itu maksudnya. Paham maksudnya? Paham belum? Ayo kita lihat. Al-asya'u salasatun. Perkara-perkara di sini ada 3. Maqasid, tujuan-tujuan. Perhatikan. Pertama, maqasid, tujuan-tujuan. Kas-sholati masalan. Seperti salat sebagai contoh. Wa wasailu ilaiha kal wudu wal masyi wa mutammimatin laha karuju'ihi ila mahallih alladhi dhahaba minhu. Nah, perhatikan ini. Perkara-perkara itu ada 3. Yang pertama maqasid, tujuan-tujuan. Kas-sholat, seperti salat. Tujuannya salat. Sebagai contoh nih. Wa wasailu ilaiha, semua sarana, semua wasilah yang menghantarkan kepada salat seperti wudu, wal masyi, jalan menuju salat, wa mutammimatiha, dan penyempurna-penyempurna untuk salat, karruju'i, seperti pulangnya. Paham belum? Seperti pulangnya ila mahallih, sampai ke tempatnya alladzi dzahaba minhu, yang dia pergi darinya. Paham belum? Dari rumahnya dia wudu. Paham ya? Dapat pahala enggak? Pahala. Dia berangkat melangkahkan kakinya. Setiap langkah yang dia langkahkan dapat pahala atau tidak? Berangkatnya itu dapat pahala. Pulangnya seperti berangkatnya itu loh. Dapat pahala juga. Mahum insyaallah? Nah, itu maksudnya. Wa qad dzakarna anna al-wasaila tu'ta ahkamuha, dan sungguh kami telah menyebutkan bahwasanya wasilah-wasilah, perantara-perantara, sarana-sarana itu diberikan hukum-hukumnya. Karruju'i minas shalah, seperti pulang dari salat, wal jihad, pulang dari jihad, wal hajj, dan juga haji, wattiba'il janazah, dan juga mengikuti janazah, wa iyadatil marid, dan juga mengunjungi orang sakit, wa nahwi dzalik fa innahu min hinin yakhruju min mahallih lil ibadah fa huwa fi ibadatin hatta yarji'a. Maka sesungguhnya dia mulai dari waktu dia keluar dari tempatnya tadi untuk ibadah, maka dia masih berada di dalam ibadah sampai dia pulang. Paham belum? Dia berangkat dari rumah wudu, mau ke mana? Mau ke masjid untuk ibadah, untuk salat. Itu dihitung ibadah atau enggak tadi? Dihitung ibadah. Dia masih dalam keadaan ibadah sampai dia pulang ke rumah nanti. Pulang ke rumahnya pun juga dihitung gitu loh. Zawaid namanya ini, tambahan. Nah, mahum salah ya? Ayo kita lihat penjelasannya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fil ibda' fi kamal asy-syar' wa khat al-ibtida', dalam kitab beliau dimna
Majmu'il Fatawa war Rasail, yang terkandung di dalamnya apa? Kumpulan fatwa-fatwa beliau dan juga artikel-artikel beliau. Qad yaqulu qail, bisa jadi ada orang yang berkata, hunaka asya' mubtada'atun. Di sana ada beberapa perkara yang dibikin-bikin perkara baru. Barakallahu fikum. Qabilahal muslimun wa aminu biha. Yang kaum muslimin menerimanya dan juga mengamalkannya. Wa hiya lam takun ma'rufatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak ini ya. Padahal perkara-perkara tersebut tidak ma'ruf, tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Kal madaris, seperti sekolahan-sekolahan. Sekolahan-sekolahan ada nggak zaman Rasulullah? Seperti sekolahan-sekolahan sekarang kita saksikan ini? Nggak ada. Wa tasnifil kutub, dan dikarangnya kitab-kitab ada nggak zaman Rasulullah? Nggak ada juga. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal ini. Perhatikan baik-baik, dan yang semisal itu. Ini semuanya kalau kita perhatikan seakan-akan bid'ah gitu loh. Karena zaman Rasulullah nggak ada. Terus bagaimana cara menjawabnya? Padahal kaum muslimin menerimanya dan mengamalkannya. Paham ya? Yang punya sekolahan, madaris, paham ya? Kemudian yang memiliki apa? Karangan kitab-kitab. Padahal zaman Rasulullah enggak ada gitu loh. Wa hadhil bid'atu istahsanahal muslimun. Perkara baru ini, bid'ah ini, kaum muslimin itu menganggap indah dan bagus. Wa amilu biha, dan mereka mengamalkannya. Wa ra'au annaha min khiyaril amal, dan mereka beranggapan bahwasanya itu merupakan amalan yang terbaik. Fakaifa tajma' baina hadzal ladzi yakadu an yakuna mujma'an 'alaihi bainal muslimin wa baina qauli qa'idil muslimin wa nabiyil muslimin rasul rabbil alamin kullu bid'atin dalalah. Perhatian baik-baik. Terus bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan antara apa? Antara perbuatan yang hampir-hampir disepakati oleh semua kaum muslimin. Dan antara ucapan pemimpinnya kaum muslimin, nabinya kaum muslimin, Rasulullah SAW, ucapan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Paham belum? Jadi ini syahidnya, ada orang yang mengatakan katanya sekolah-sekolah itu bid'ah. Tapi buktinya kaum muslimin menerima dan juga mengamalkannya. Nah, terus bagaimana dengan apa? Dengan sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Oh, berarti ini bagaimana kesesatan kok diamalkan kaum muslimin itu loh. Paham belum ini? Pembahasannya paham belum? Jadi ada pertanyaan seperti ini, jawabnya bagaimana? Fal jawab an naqul hadza fil waqi' laisa bi bid'atin. Ini secara kenyataan bukan perkara bid'ah. Zaman Rasulullah majelis ilmu sudah ada. Cuman mungkin beda sarana, beda tempatnya. Paham belum? Zaman Rasulullah majelis ilmu ada atau enggak? Ada. Abu Hurairah mengambil ilmu dari Rasulullah. Paham ya? Cuman mungkin beda sarana, beda tempatnya. Paham maksudnya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, hadza fil waqi', ini pada kenyataannya laisa bid'ah, bukan perkara bid'ah. Bal hadza wasilatun ila masyru'. Bahkan ini merupakan sarana yang bisa menghantarkan kepada yang syariatkan. Dengan adanya madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan tentunya yang syar'i ini ya. Kemudian apa? Terwujudkan di situ yang namanya ajar mengajar Al-Qur'an was sunnah. Nah, itu sarana saja, perantara saja. Wal wasailu takhtalifu bi ikhtilafil amkinah wal azminah. Sedangkan sarana, fasilitas itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Zaman Rasulullah dulu ada enggak majelis ilmu? Ada. Sekarang juga majelis ilmu ada, cuman tempatnya apakah sama? Enggak sama, berbeda. Zamannya pun juga berbeda. Nah, barakallahu fikum. Zaman Rasulullah dahulu ketika naik haji, berangkat haji, naik apa kira-kira kendaraannya? Onta, mungkin kuda juga bisa. Zaman sekarang kalau dari Indonesia untuk naik onta ya capek. Paham ya? Zaman sekarang kendaraannya apa? Pesawat, mungkin kapal, ya enggak? Nah, naik kereta api kalau bisa. Paham ya? Intinya apa? Intinya itu tujuannya sama di situ. Tujuannya sama, yaitu berhaji, walaupun sarananya berbeda, tapi sarananya mubahah, ingat-ingat. Sarananya harus apa? Mubahah, diperbolehkan oleh syariat, bukan sarana yang haram. Karena nanti masuk dalam kaidah ini juga, nah barakallahu fikum, salah menggunakan, yaitu orang-orang IM, ikhwal muslimin. Kaidah apa itu? Al-wasail, nah barakallahu fikum, al-ghayah tubariru al-wasilah. Ya, hukum tujuan itu menghalalkan semua cara. Intinya tujuannya baik, caranya bebas, mau cara bagaimanapun yang penting tujuannya baik. Itu kaidah batilah itu. Nah, al-ghayah tubariru al-wasilah. Maksudnya apa? Ghayah itu puncak hukum tujuan itu menghalalkan semua cara, menghalalkan semua fasilitas. Intinya haji walaupun uangnya begal. Itulah intinya. Intinya dia apa? Umrah walaupun uangnya nyuri. Enggak mempermasalahkan sarana atau
cara mendapatkannya intinya haji itu loh, intinya haji. Ini kaidah yang batilah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah wasilah-wasilah tersebut, perantara atau sarana tersebut hendaknya apa? Masyru'ah, disyariatkan atau mubahah, diperbolehkan. Mahum. Tapi kalau kaidah tadi sudah keliru, sudah salah kaidah yang mengatakan nah barakallahu fikum yang penting kan tujuannya walaupun caranya berbeda-beda. Nah, berbeda-beda lihat dulu. Kalau caranya itu diperbolehkan silakan. Kalau caranya disyariatkan itu justru yang diinginkan. Tapi kalau caranya batilah enggak boleh. Mahum? Awa. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa minal qawaidil muqarrarah, dan termasuk kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, annal wasaila laha ahkamul maqasid, bahwasannya wasilah-wasilah, naam sarana-sarana, perantara-perantara, fasilitas-fasilitas itu memiliki hukum tujuannya. Hukum tujuan dia itu apa tujuannya? Fa wasailul masyru'atun, maka sarana atau wasilah yang disyariatkan yang mengarahkan kepada perkara yang disyariatkan, maka wasilah tersebut juga disyariatkan. Paham belum? Seperti misalkan li taqribil fahm, untuk mendekatkan pemahaman seorang terkadang butuh papan tulis. Papan tulis kira-kira ada enggak zaman Rasulullah papan tulis persis seperti sekarang ini? Mungkin enggak ada. Cuman tata cara yang Rasulullah tempuh untuk mendekatkan pemahaman walaupun tidak dengan papan tulis itu ada sejak zaman Rasulullah, yaitu ketika beliau mengajarkan kepada Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah khattan. Rasulullah suatu ketika menggariskan kepada kami suatu garis, walaupun di tanah, tujuannya apa? Ditaqribil fahm, agar orang itu paham, digariskan satu garis lurus. Wa khattalana khututan, digariskan di samping kanan kiri garis lurus tadi garis-garis yang bercabang. Ini kan berarti tujuannya apa? Takribul faham. Untuk orang itu biar faham walaupun tidak dengan papan tulis. Nah, sekarang kalau kita misalnya menggunakan papan tulis, apakah ini termasuk bid'ah yang tercela atau termasuk perkara yang dilarang? Tidak. Karena ini wasilah yang bisa menghantarkan kepada yang masyru' disyariatkan, yaitu apa? Memahamkan orang. Paham ya? Karena memahami ilmu agama perkara yang disyariatkan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, al-fiqhu fid din. Naam. Kita lihat di sini. Wa wasailu ghair masyru'ah. Nah, dan semua sarana yang menghantarkan kepada perkara yang tidak disyariatkan, maka sarana tersebut tidak disyariatkan juga. Bal wasailul muharram, bahkan semua wasilah perantara yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram, haramun, hukumnya juga haram. Wal khair idza kana nam wasilatun syarr kana syarran. Bayangkan, suatu kebaikan pun kalau seandainya itu adalah wasilah perantara untuk mendapatkan suatu kejelekan juga. Contohnya antum haji. Haji baik atau enggak? Tapi ternyata antum di balik haji itu tujuannya antum di sana nanti ingin apa? Ingin mencuri misalkan, nah barakallahu fikum, kain yang dipakai untuk apa? Untuk menutupi Ka'bah misalkan. Nah, kain kiswah itu ya. Sekarang khair, hajinya bagus. Cuman ternyata hajinya ini dipakai untuk wasilah sama dia. Perantara agar sampai ke Makkah, kemudian bisa dekat dengan Ka'bah, dan untuk apa? Gunting kainnya, ngambil kainnya di situ. Haram atau tidak? Haram. Nah, karena apa? Karena bisa dikatakan apa? Untuk kejelekan itu ya. Nah, seperti itu. Contohnya, antum berangkat ke masjid, bagus atau tidak? Untuk mendatangi salat jamaah, wajib kan? Wajib, bagus, kebaikan. Tapi ternyata antum ketika mau ke masjid, niatnya sudah lain. Tujuannya apa? Untuk mencuri sandal. Paham ya? Sudah apa? Jelek di situ. Akhirnya apa? Akhirnya walaupun suatu dohirnya itu kebaikan, tapi karena tujuannya jelek, jelek juga. Enggak boleh. Wastami' ilallahi azza wa jalla yaqul. Naam. Dan dengarlah. Wastami' atau wastama'a? Wastami' itu ya. Dan dengarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini larangan kita mencaci maki sesembahan orang kafir. Sebenarnya sesembahan orang kafir itu layak enggak kita hina? Layak atau enggak? Layak, bahkan wajib kita hina. Wajib kita rendahkan sesembahan orang kafir. Tapi kenapa kok dilarang di sini? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyeru, menyembah, berdoa kepada selain Allah taala, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Sebabnya ini. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena mereka nanti akan mencaci maki Allah dengan apa? Bentuk permusuhan tanpa didasari oleh ilmu. Ini sebabnya. Jadi sebabnya karena kita mencaci maki sesembahan orang kafir,
akhirnya orang kafir mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menimbulkan perkara yang lebih besar, ya enggak? Menimbulkan mafsadah yang lebih a'dzam, ini enggak boleh. Kita lihat. Wasabbu alihatil musyrikin laisa adwan. Sedangkan yang namanya mencaci maki sesembahan orang musyrikin itu bukan permusuhan, boleh. Bal haqqun fi mahallih. Bahkan itu benar dan pada tempatnya. Lakin sabbu rabbil alamin adwun wa fi ghairi mahallihi wa tuwanun wa dzulmun. Akan tetapi mencaci maki Rabb semesta alam itu adalah bentuk permusuhan dan tidak pada tempatnya dan merupakan bentuk barakallahu fikum permusuhan dan kedzaliman. Walihada lamma kana sabbu alihatil musyrikin al-mahmud sababan mufdiyan ila sabbillah kana muharraman mamnu'an. Perhatikan baik-baik ini. Oleh karena ini, tatkala mencaci maki sesembahan orang-orang musyrikin yang terpuji tadi itu, mencaci maki sesembahan orang musyrikin terpuji atau enggak aslinya? Terpuji. Manakala perbuatan tersebut sebab yang menghantarkan kepada apa? Mencaci maki Allah, maka perbuatan tersebut diharamkan, dilarang. Paham belum? Wa na'am. Apa ini? Subta gitu ya. Subta hada engkau sebutkan ini dalilan ala annal wasaila laha ahkamul maqasid. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya semua sarana, semua wasilah itu memiliki hukum tujuan. Fal madaris wa tasniful ilm wa ta'liful kutub. Maka sekolahan-sekolahan kemudian dikarangnya, disusunnya ilmu-ilmu, dikarangnya kitab-kitab, wa in kana bid'atan, walaupun itu tidak ada di zaman Rasulullah, lam yujad fi ahdin nabi, tidak dijumpai di zaman Rasulullah SAW ala hadzal wajhi, berdasarkan barakallahu fikum sisi seperti ini, illa annahu laisa maqsadan, itu bukan yang diinginkan, bukan itu yang dituju, bal huwa wasilah, tapi itu perantara saja. Paham belum? Sekolahan, terkadang kita pisahkan antara anak-anak kecil dengan orang-orang besar, dipisahkan biar nanti apa? Tidak ribut, dipisahkan antara tempat mengajarnya, itu sebenarnya secara globalnya itu enggak masalah, tujuannya di situ bukan apa? Bukan pemisahan tadi itu. Tujuannya apa? Iblaghul ilm, menyampaikan ilmu tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wal wasailu laha akamul maqasid. Sedangkan yang namanya wasilah-wasilah atau perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan. Walihada law bana syakhsun madrasatan li ta'limi ilmin. Nah, kata beliau walihada law bana syakhsun madrasatan li ta'limi ilmin muharram kana al-bina'u haraman. Walau bana madrasatan li ta'limi ilmin syar'i kana al-bina'u masyru'an. Ana ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Walihada, oleh karena ini, law bana syakhsun madrasatan li ta'limi ilmin muharram, oleh karena ini kalau seandainya ada orang bangun sekolahan untuk mengajarkan ilmu yang haram, ilmu apa contohnya? Ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu persantetan misalnya kan, paham ya? Tahu ilmu persantetan enggak antum? Ilmu persantetan tahu enggak antum? Apa itu? Ya semacam ilmu perdukunan. Nah, barakallahu fikum, ilmu at-tiwalah, yaitu menjadikan seorang suami cinta dengan istrinya, istri cinta dengan suaminya, ilmu persantetan namanya. Paham ya? Atau ilmu perdukunan, persihiran, itu semuanya haram. Kenapa? Karena dia awal mulanya bangun sekolahnya untuk apa? Untuk apa? Menegakkan ilmu yang haram tadi itu. Walau bana madrasatan li ta'limi ilmi syar'i, dan kalau seandainya dia bangun sekolahan untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu syar'i, kanal bina'u masyru'an, maka membangunnya pun juga disyariatkan. Mahum soalnya. Dan sebaik-baik sekolahan, sebaik-baik tempat belajar diantaranya adalah masjid, karena masjid itu adalah apa? Baitun min buyutillah, termasuk salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau nanti antum ke Yaman sana, Damas atau yang semisalnya, itu biasanya mereka jarang sekali menggunakan sekolahan-sekolahan khusus. Di masjid luas itu nanti di pojokan sana ada yang ngajar, pojokan sana ada yang ngajar, mereka semuanya di masjid. Nah, barakallahu fikum, cuman karena luas masjidnya jadi satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertabrakan suaranya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.